kali ini saya akan memberikan penjelasan kepada Anda dan berikan review salah satu notebook pilihan saya yang baru saya beli, yakni notebook Asus X200CA. Saya akan memberikan sedikit review kepada Anda. Jadi ketika ada orang yang ingin beli notebook tertentu, ini salah satu menjadi rekomendasi Anda untuk Anda beli. Yang saya beli adalah notebook Asus X200CA. Ini bentuk fisik, Anda bisa perhatikan. Saya memilih warna yang putih karena terkesan bersih ya, dan menurut saya elegan. Anda perhatikan baik-baik ketika Anda membeli sebuah notebook. Anda perhatikan fisik untuk pertama kali. Ketika seperti Anda memperhatikan seseorang, itu Anda fisik itu dulu Anda perhatikan. Jadi seperti notebook, Anda perhatikan fisiknya baik-baik. Ya, Anda perhatikan baik-baik. Oke, saya jelaskan dari bentuk fisiknya. Saya mungkin nggak semua saya jelaskan, mungkin dari poin-poin penting saya menurut saya sesuai dengan pengetahuan saya. Oke, dari segi fisik, notebook ini Asus X200CA ini memiliki bentuk yang sangat tipis. Kemudian memiliki layar yang menurut saya cukup kecil memang, tapi sangat pas untuk Anda yang mau kerja di kantor, mahasiswa, mungkin Anda pelajar juga sangat cocok menggunakan Asus yang ini ya menurut saya. Dengan layar 11,6 inch dengan berat cuma 1,2 kilo, jadi cukup ringan. Jadi kita Anda membawa kemana tidak berat. Kemudian baterai juga kecil. Jadi banyak notebook tertentu yang memiliki baterai yang besar, jadi Anda berat. Ya, ternyata ini tidak berat. Anda perhatikan, Asus yang kali ini yang saya jelaskan adalah Asus X200CA tadi itu memiliki speaker 2 yang di bawah. Jadi ada juga yang speakernya di samping. Ya, tapi yang kali ini yang Asus di bawah. Ya, ini memungkinkan suaranya lebih nyaring tapi tidak membuat ribut. Nah, ya, jadi pas banget suaranya. Anda perhatikan, notebook ini memiliki 3 port USB. Pertama di sebelah kanan saya ada 2 di sini. Kemudian di sebelah kiri ada 1. Ya. Jadi ketika Anda memiliki USB lain seperti card reader atau mouse, Anda tidak akan kesusahan mencari ini. Ya. Kemudian di sini ada untuk speaker, ya kan. Di sini ada colokan untuk cas, ya. Ini untuk ke monitor ketika Anda ingin membuat ke monitor. Oke. Anda perhatikan fisiknya, cukup tipis dan ringan. Yang tak kalah penting ya, ini ketika Anda membeli, pastikan Anda memeriksa CD driver. Ya. Kemudian garansinya, pastikan Anda mengecek dulu. Sebab garansi setiap notebook Asus itu 2 tahun. Pastikan. Ini garansi resmi ya, jadi pastikan Anda mengisinya. Nah, kedua, driver ini ada 2. Pertama untuk Windows 7 dan 1 untuk Windows X ya. Pastikan ada 2 CD ini. Ketika Anda lupa atau ada sedikit driver yang ternyata belum terinstall secara lengkap, Anda bisa menginstal sendiri. Oke, kita masuk ke dalam. Kita buka ya, biar Anda tahu fisiknya. Ya, Anda buka pelan-pelan. Ya. Ternyata ada beberapa notebook yang ketika dibuka susah, tapi ini ringan. Mudah dibuka. Anda perhatikan fisik. Ya, ini ada 11,6 inch, ini layarnya cukup memang menurut saya sangat proporsional, sangat pas. Jadi tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, pas menurut saya. Ya, dari segi layar mungkin pas ya. Kemudian dari segi keyboard ya. Walaupun ini notebooknya kecil dengan 11,6 inch, tapi memiliki keyboard yang standar. Yang sama persis dengan notebook atau laptop yang pada umumnya. Jadi Anda mudah ketika Anda melakukan pengetikan, mudah ya. Kemudian touchpad-nya ini cukup lebar ya. Jadi mungkin Anda mudah menggerakkan jemari Anda ya. Ini fisiknya. Jadi Anda bisa melihat sendiri. Ini tombol power di sebelah kanan saya, kamera ya kan. Cukup ringan menurut saya, jelas. Saya akan menghidupkan sehingga Anda bisa melihat sendiri bagaimana reaksi dari notebook Asus ini. Pertama, ketika kita menghidupkan, saya merasa ketika saya menggunakan Asus ini, ketika saya menghidupkannya itu cepat loadingnya ya. Tidak menunggu beberapa menit, hanya beberapa detik saja langsung masuk ke dalam Windows ini. Anda perhatikan, hanya beberapa detik saja.
Ada beberapa notebook yang ketika kita buka ternyata wah lama sekali. Ternyata saya tidak merasakan di notebook baru saya ini. Kita akan masuk ke sini ya. Oke. Notebook ini memang terasa nyaman ketika saya gunakan dalam sehari-hari ya. Anda masuk, Windows ini memang telah menggunakan Windows 7, Windows 8 maksud saya ya. Jadi mungkin Anda juga mudah sudah mengenal dengan Windows ini. Perhatikan. Ini saya menggunakan Topet dengan mudah ya. Jadi ringan. Ada yang sebagian notebook tertentu itu susah untuk digunakan. Kita perhatikan bagaimana sebenarnya dengan kecepatan grafiknya, prosesnya berapa, kita akan lihat ya. Ini Anda bisa melihat sendiri bahwa notebook Asus X200 Ti itu memiliki prosesor Intel Celeron ya dengan kecepatan 1,5 GHz ya. Dengan memorinya 2,2 GB ya, dengan kapasitas penyimpanan 500 GB. Menurut saya cukup ini ya. Cukup bagus dan cukup mumpuni untuk kelas sebuah notebook yang standar seperti ini. Saya membeli ini dengan harga 3.399.000 ya, sekitar 400.000, 3.400.000 kurang 1.000 ya. Dengan RAM sekian, Anda bisa lihat sendiri di sini. Ya, oke. Nah, mungkin banyak yang bertanya kepada saya, kenapa kamu beli notebook ini padahal kamu bisa beli yang lain? Budgetnya saya ada kemarin 3.500.000. Kemudian saya mencari sebuah notebook yang berkualitas. Ternyata saya mendapatkan notebook Asus X200 Ti ini dan menurut saya sangat bagus. Dan banyak teknologi yang telah disematkan oleh Asus sendiri. Salah satu adalah dengan menggunakan Windows X ini. Kemudian salah satu yang paling saya suka adalah menyertakan salah satu teknologi tertentu yaitu Asus Smart Gesture. Ya, tujuannya apa? Nah, ketika kita mengetik, mungkin seperti ini saya contohkan. Ya. Ketika mengetik, kita buka salah satu Microsoft ya. Ketika kita mengetik, gunanya smart itu tadi ya, Asus Smart Gesture tadi apa gunanya? Nah, kita berikan contoh yang sedikit ya. Jadi ketika Anda mengetik seperti ini, ya, mungkin ini akan bergerak ya, betul tak? Mengganggu. Tapi dengan teknologi tadi, ketika saya colokkan mouse ya, ke dalam port USB, ya, Anda bisa pilih sebelah kanan, sebelah kiri, oke, sama saja. Nah, Anda perhatikan baik-baik. Maka secara otomatis fungsi dari touchpad-nya akan nonaktif. Nah, ketika mengetik tidak terganggu, ini tidak bergerak menggunakan mouse. Itu salah satu teknologi Asus Smart Gesture. Ya. Kemudian banyak yang tanya kepada saya, ini notebook ini kira-kira jangan-jangan ketika dibuat game patah nih, atau ketika digunakan membuka aplikasi tertentu lambat nih. Ya. Saya berikan contoh kepada Anda ya. Contoh ketika banyak yang notebook tertentu yang ternyata ketika kita buka film ternyata tidak terbuka, patah-patah, atau kita game-game tertentu patah. Ternyata saya ada salah satu game yang saya coba ya, yakni game ini Sniper Art of Victory. Menurut saya ini sangat bagus gamenya. Dan banyak orang bilang patah, ternyata tidak game ini. Ya, tidak patah. Saya coba sekali. Saya berikan contoh ya. Sedikit saja saya berikan contoh kepada Anda. Ya. Game ini apakah memang benar-benar laptop ini tidak mampu menjalankan game-game dengan seperti ini? Kita lihat sendiri. World War II. Ya, Anda jalankan. Ya, menurut saya ini game yang menurut saya untuk laptop biasa mungkin nggak bisa ya, tapi dengan ini ternyata bisa. Anda tidak perlu menggunakan laptop yang tinggi. Ternyata dengan laptop yang standar yang punya Asus ini sungguh baik untuk game-game seperti ini. Kemudian ketika Anda buka aplikasi tertentu seperti Photoshop, ini tidak berat, tidak patah-patah ya, tidak, mudah saja ya, menurut saya. Anda bisa lihat. Nah, ternyata game-game seperti ini bisa saya jalankan di
Ya. Ternyata dengan notebook yang biasa segini, saya bisa main